Tiap hari salam. Selamat pagi semuanya. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Ada yang tidak hadir? Siapa? Amelia. Oh ya ini ya. Aditya. Terus? Aditya. Terus? Oke. Bapak pesan dulu ya biar memudahkan kalian. Bapak biar memastikan panggilannya. Karena takutnya kan ini jam rawan ya. Jadi Bapak pastikan dulu. Yang disebutkan namanya angkat tangan saja. Andika, Andri, Anissa, Argan, Argia, Ayuda, Devi, Divya, Faza, Fajar Juang, Muhammad Saiful Akbar, Aditya, Neng Siti, Cinta, Siti Azahra, Rea, Sahrul, Dijar, Rahmalia, Rizky Yusuf Maulana. Ada yang perlu tersebut namanya? Siapa? Lagi? Enggak? Siapa? Oke, Asfal. Oke. Ya. Nah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita ice breaking dulu. Ada yang tahu tepuk semangat? Tahu. Oke, tepuk semangat. Itu tepuk semangat. Tapi sekarang kita ganti tepuknya. Kalau Bapak bilang tepuk satu kali, tepuknya tepuk satu kali. 1, 2, 3, 4, tepuk 5. Jadi oke, kita konsentrasi. Oke, kita ulang lagi ya tepuknya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semangat. Oke. Ada yang sudah pernah mendengar kata deskripsi? Waktu di SD atau waktu kelas sebelumnya? Ada yang pernah mendengar deskripsi? Ada? Oke, ada yang bisa menyebutkan satu saja. Apa sih isi deskripsi itu? Oh, ya silakan Reksa. Deskripsi adalah menggambarkan suatu objek atau pengalaman seseorang. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Reksa. Jadi deskripsi itu menggambarkan karangan atau suatu objek. Oke, Bapak punya gambar. Nah, di sini coba diidentifikasi ya gambar.
Sebelum ke gambar ini, kita akan membacakan dulu kesepakatan kelas. Nah, di kelas ini kesepakatannya ada berapa ya? 5. Oke, kita sebutkan satu persatu. Silakan dari siapa yang mau? Apa? 1, disiplin. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, menghargai teman. Yang keempat, menghargai guru. Yang terakhir, oke, terima kasih. Wah, kita mau apa ya? Kita diajak, tapi teman-teman kita sudah apa bagaimana kesepakatan kelas. Oke, kita lanjut ke gambar ini. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nih, perhatikan kira-kira ini gambar apa? Ada yang sudah pernah ke sana? Nah, setelah slide ini akan ada pertanyaan mengenai hubungan. Jadi disiapkan dulu alat tulisnya, silakan. Disiapkan alat tulisnya. Boleh di buku apa saja, nanti diisi, kalian diisi apa yang sesuai dengan pengalaman kalian. Nah, ini pertanyaannya, langsung jawabnya saja. Jadi kalian baca saja, lalu kalian jawab langsung saja. Singkat, padat, dan jelas bisa. Atau kalian pengen banyak, nggak apa-apa. Ini alat tulisnya ada. Ada yang sudah? Oke. Bisa dibacakan perwakilannya siapa aja boleh. Dua orang saja lah yang mau membacakan pengalaman di sini. Membacakan jawabannya. Nah, siapa? Boleh gantian, boleh yang sama, makasih nggak apa-apa. Ayo, dibacakan saja. Ada? Silakan bacakan. Berdiri, namanya siapa? Berdiri. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Julianti. Saya akan menjawab pertanyaan yang Ya. nomor 1. Apa yang kamu lihat dari gambar tersebut? Bendungan. Oke, nah, terus. Yang nomor 2, apakah kamu pernah ke sana sebelumnya? Nah, terus. Yang nomor 3, bagaimana situasi di sana? Situasi di sana sangat indah dan enak dipandang. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Perwakilan? Ada? Atau dari depan lagi? Berdiri, namanya siapa? Berdirinya saya di sini akan menjawab pertanyaan yang pertama, apa yang kamu lihat dari gambar tersebut? Saya melihat ada gambar suatu bendungan yang berlokasi di Ciracas dan biasa dijadikan tempat transportasi masyarakat umum ataupun dijadikan tempat wisata. Nomor 2, apakah kamu pernah di sana sebelumnya? Ya, saya pernah sebelumnya bersama keluarga saya. Nomor 3, bagaimana situasi di sana? Situasi di sana begitu sangat terang dan tenang. Oke, terima kasih. Nah, itu ya, jadi dari kedua teman kita bahwa sudah mencerminkan deskripsi suatu daerah. Nah, tapi sekarang kita akan berlanjut tujuan belajar kita hari ini itu apa? Oke. Teks deskripsi. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh Reksa.
Jadi teks deskripsi itu adalah jenis teks yang menulis untuk objek secara detail dan rinci sehingga pembaca dapat membayangkan objek tersebut dengan jelas. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menemukan informasi pada teks deskripsi dan memaparkan gagasan dengan memberikan deskripsi. Jadi yang pertama itu kita akan menemukan informasi dari teks deskripsi. Terus menganalisis seragam teks deskripsi dengan membandingkan ciri kalimat menulis teks deskripsi sederhana. Jadi kita akan menulis cerita deskripsi sederhana dari contoh yang tadi di akhir pembelajaran nanti ada KPD-nya. Oke. Sebelum ke yang lain, Bapak akan bahas dulu tentang bagaimana menemukan informasi dalam teks deskripsi tersebut. Oke. Teks deskripsi sebetulnya ada 3, ada identifikasi, ada deskripsi, ada penutur. Nah, di sini ada gambar ranting pohon, ada 3. Setiap orang akan mempunyai pemikirannya sendiri. Bisa mendeskripsikan yang pertama itu seperti apa, yang kedua seperti apa, yang ketiga seperti apa. Nah, sebagai identifikasi bagian ini memperkenalkan objek yang akan dideskripsikan seperti nama, jenis, dan kegunaan. Jadi kalau misalnya kalian mengumpamakan batang pohon ini pohon jambu gitu misalnya atau pohon mangga, maka kalian akan mendeskripsikan manfaat atau kegunaan dari pohon ini. Kalau kalian katakan ini Pak pohon jati misalnya, nah berarti manfaat dari pohon jati. Next. Nah, ciri pembahasaan. Jadi ada pembahasaan teks deskripsi secara garis besarnya, tapi nanti akan ada pembahasan lebih lanjut lagi tentang ini. Cirinya ada kata sifat, kata kerja, kata keterangan, kalimat deskriptif. Jadi awalnya kata sifat dulu. Kata sifat digunakan untuk melukiskan ciri-ciri objek. Nah, ciri-ciri di sini, misalnya ikan ini ciri seperti apa? Misalkan ada garis, ada warna biru. Ada ikan, garis hitam, warna hijau. Nah, itu ciri-cirinya, kata sifat. Secara detail seperti bentuk, warna, tekstur, dan ukuran. Dan ukurannya, ikan yang ini berbeda sendiri dari ikan yang lainnya. Ini kalau di daerah saya ikan ini misalnya disebutkan nila misalnya. Kalau ini misalkan patin. Kalau di sejarah kita, tapi misalnya kalau menurut jadi sesuai imajinasinya masing-masing deskripsi seperti itu. Kalimat rincian di sini contoh. Misalnya kita akan merincikan satu hewan. Hewannya burung. Kaki burung itu berwarna kuning, keemasan, dengan sisi kecil yang membuatnya terlihat seperti kulit ular. Nah, jadi kalau kaki burung berwarna kuning di sini, berarti burungnya itu kuning kecil. Kira-kira burung apa kalau kuning terus kecil itu kira-kira apa? Burung apa kira-kira? Nah, contoh deskripsi benda, kita ada beberapa contoh deskripsi. Ada contoh deskripsi benda, contohnya mesin tik. Nah, ini contoh mesin tik. Jadi sebelum ke zaman sekarang laptop atau apapun, kita zaman dulu itu ada mesin tik. Nah, ini tuh gunanya apa? Gunanya mengetik atau membuat teks seperti yang sekarang ini sudah ada. Nah, teks ini mesin tik. Nah, ini namanya mesin tik Vintex. Ini terbuat dari besi yang kokoh dengan warna hitam pekat. Tombolnya terbuat dari plastik kayak ini. Tombol putih. Berwarna putih krem dengan tulisan huruf yang masih terlihat. Nah, jadi huruf ini ada besi huruf. Nah, di sini ada pita. Nah, ini pita. Sebuah pita hitam terpasang di bagian atas, siap untuk mencetak kata-kata yang akan ditulis. Jadi, ya,
Nah ini tadi kan deskripsi benda, sekarang deskripsi tempat. Sama seperti yang tadi, yang contoh di pemantikan Hawa tadi. Yang Hawa tadi itu adalah contoh di daerah kita di Cilacap. Nah, jadi deskripsi tempat, kira-kira ini di mana? Ini? Gunung. Terus kalau kita mendeskripsikan pasar, kita akan mendeskripsikan barangnya atau keadaannya. Nah, sekarang contoh deskripsi orang. Deskripsi orang. Ini fotonya foto orang lain. Nah, senyum hangat. Dia memiliki senyum hangat yang mampu mencairkan hati siapapun. Bibirnya selalu terukir senyum yang lembut dan menenangkan, memancarkan aura positif dan kesenangan. Tatapan tajam. Nah dari matanya ini, tatapannya tajam. Terus, tatapan matanya tajam dan penuh makna. Jadi deskripsi orang itu bukan mendeskripsikan kekurangannya. Jadi kelebihan dari orang tersebut. Jadi kalau kita silakan deskripsikan Pak Jokowi. Jadi yang dideskripsikan itu bukan kekurangannya, tapi kelebihannya. Misalnya Pak Jokowi adalah seorang anak bangsa yang terpilih menjadi presiden Indonesia. Yang dideskripsikan. Oke, next. Nah, cara menulis deskripsi yang baik. Satu, tentukan objek. Objeknya apa? Terus buat kerangka. Gambaran pertama apa, gambaran kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Sejelas-jelasnya. Gunakan bahasa deskriptif dan apa ini? Relax dan menikmati. Oh, berarti kalimatnya itu harus mudah dipahami oleh orang lain. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Kita deskripsi. Oke, kita. Oke, untuk menambah pemahaman kita nonton video dulu. Video ini diperhatikan baik-baik. Nanti ada sama seperti yang pemantik tadi, ada pertanyaan seputar video. Jadi diperhatikan baik-baik, sedetail mungkin. Tadi kan kita sudah belajar benda, terus suasana atau tempat, deskripsi orang, deskripsi benda, deskripsi tempat, atau suasana, dan deskripsi orang. Jadi carilah sedetail mungkin mengenai dalam video tersebut. Jadi apapun sekecil mungkin apapun untuk video tersebut. Oke, kita buka video. Buat dari kita buka slide dulu. Tidak bahas informasi mengenai pariwisata terbaru di Pangandaran. Jika kalian membutuhkan informasi apapun, silakan tulis komentar di kolom komentar dalam video ini. Nah, jika kalian juga butuh informasi mengenai penginapan, hotel, homestay, rumah lodge di Pangandaran, silakan hubungi nomor WA yang ada di profil. Selanjutnya saya akan mengajak kalian jalan-jalan di 10 destinasi wisata terbaru di Pangandaran 2023. Number 1. Oke teman-teman, sekarang kita berada di atas jembatan Cikidang atau jembatan ini merupakan salah satu akses penghubung jalur baru tercepat atau paling dekat buat wisatawan dari luar kota untuk masuk ke area wisata Pangandaran. Jembatan ini menjadi salah satu favorit wisatawan untuk menikmati sunrise atau matahari terbit di pagi hari. Selain itu, dari sini kita juga bisa langsung terhubung dengan objek-objek wisata yang ada di Pangandaran seperti Kampung Turis, Pantai Barat, kemudian Batu Karas, Batu Lilin, Madasari, dan semua objek wisata yang ada di Pangandaran. Selain itu, Pangandaran kini memiliki akuarium raksasa sebagai objek wisata terbaru. Pangandaran Integrated Aquarium and Marine Research Institute atau yang biasa dikenal Akuarium Via Mari
Yang hari ini kini berganti nama menjadi Akuarium Indonesia Pangandaran. Akuarium Indonesia Pangandaran ini mulai dibangun pada tahun 2017 lalu di atas lahan seluas 10 hektar yang terletak tak jauh dari pelabuhan pendaratan ikan PPI Cikidang. Tepatnya lokasi Akuarium Indonesia Pangandaran ini berada di wilayah Desa Kembangan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Jam operasional Akuarium Indonesia untuk weekend mulai dari pukul 08.30 hingga 16.30 WIB. Dengan Pantai Madasari sebagai lokasi tujuan touring atau gathering komunitas. Keberadaan lahan kosong tepi pantai cocok digunakan untuk acara gathering. Pantai Madasari juga memiliki lokasi camping ground atau lokasi berkemah yang luas. Berkemah di tepi pantai tak kalah seru dengan berkemah di gunung. Fasilitas pendukung pariwisata di Pantai Madasari cukup memadai. Meski belum ada hotel berbintang, tapi penginapan sudah banyak, restoran pun banyak tersedia. Bagi pengunjung yang menyukai keindahan alam, wisata pantai yang tersembunyi di Pantai Madasari Pangandaran ini sangat cocok bagi pengunjung guna menenangkan pikiran. Hal ini dikarenakan pantai ini masih sangat alami dan masih jarang dikunjungi. Tapi meskipun pantai masih sepi pengunjung, bukan berarti pantai ini tidak dirawat. Akan memudahkan para pengunjung di Pantai Madasari mulai membangun beberapa fasilitas umum seperti musola dan toilet. Momen paling menarik yang bisa pengunjung saksikan di pantai ini yakni suguhan deburan ombak yang menabrak karang-karang setinggi kisaran 5 sampai 6 meter. Informasi yang kalian butuhkan silakan komentar di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih. Itu adalah penayangan video. Nah, sekarang kita ke pemantiknya. Oke. Dari video tadi yang dapat kita ambil informasinya apa? Satu, dari informasi video tadi, wahana tempat wisata. Yang kedua, pantai. Yang ketiga, terakhir, hotel. Resto paling utama itu pantai. Yang agar kita bisa menikmati, berarti kita harus apa di sana? Bayar. Nah, tadi ada keterangan apa dalam bayar? Keterangan harga tiket. Nah, sekarang kita tulis di buku tulisnya masing-masing, singkat saja, berkenaan dengan video tadi. Terus, non-fiksi itu ya. Fiksi itu hayalan atau tidak nyata. Nah, kalau yang terakhir video itu menceritakan di mana ya, itu kan di mana gampang. Atau misalnya ingatnya nama orangnya itu atau nama tempat ya nggak apa-apa. Misalnya gini, siapa nama vlogger? Misalkan ketemu, tadi kita sama ingatnya nama bajunya saja, misalkan nggak apa-apa. Suaranya saja bisa kan, siapa nama suaranya, suara laki-laki gitu, suara perempuan, suara anak-anak gitu. Boleh ya, boleh nggak apa-apa. Nanti berpendapat sendiri saja. Yuk, yang ini tulis saja, langsung jawaban saja. Isi sebelum jawaban saja. Oke, bapak waktu 5 menit. Beri waktu 5 menit. Sudah? Sudah. Oke. Tukarkan dengan teman sebangkumu. Tukarkan dengan teman sebangkumu. Cari jawaban yang tidak sesuai dengan jawabanmu. Misalnya, ya. Nah, sebelum dilempar bola ini, silakan kalian bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok, digeser mejanya biar mudah dapat bisa. Ini jangan ribut terus, jangan ribut terus. Jangan ribut terus. Pada belakangnya sudah tidak.
nama sendiri saja. Kalau memang salah nulis, dicoret saja namanya. Kalau memang salah nulis, dicoret saja. Oh, ini nggak ada belakangnya. Nama apa? Di atas sini ada nama kan? Coret aja kan salah nulis. Ini yang nggak ada tanda, kita lihat kemana? Pak, silakan diidentifikasi setelah isi nama, diidentifikasi. Menurut kalian mana yang lebih menarik? Apakah yang halaman pertama, apakah yang halaman kedua? Nah, nanti kalau sudah, silakan Bapak sudah semuanya, Bapak akan lempar bola ini. Bola ini akan Bapak lempar. Nah, yang menerima bola ini, kelompok yang menerima atau yang menjatuhkan bola ini, itu yang akan menjawab. Nah, biar nanti dia ke depan. Itu, dua. Ya, pokoknya nanti perwakilan saja yang menjawab. Jadi tidak harus semua. Tapi yang teman-temannya boleh membantu. Salah, kamu beri jawabannya. Oke, kita mulai. Ayo, yang lebih menarik gambar apa tulisan? Jawab, jangan. Gambar, oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, sekarang kelompok 3 silakan lempar untuk kelompok berapa? Ayo. Bagaimana cara membuat roti sudir? Oke, silakan boleh. Saya kelompok 4. Saya kelompok 4 akan mewakili Jawab pertanyaan. proses pembuatan lapis legit sangatlah rumit dan memerlukan kesabaran. Adonan yang terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi seperti telur, gula, tepung, terigu, mentega, dan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, dan vanili dipanggang secara berulang. Setiap lapisan adonan dipanggang secara bergantian hingga matang, dan setiap lapisan baru ditambahkan di atas lapisan sebelumnya yang telah matang, menciptakan lapisan dengan hasil yang sempurna. Berapa jumlah lapisan kue Berapa jumlah lapisan kue lapis? Legit. 18 lapisan kue. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sebelum ke materi berikutnya atau LKPD berikutnya, mana LKPD berikutnya? Tapi ada tayangan video. Bapak bagikan dulu ya, LKPD-nya bagikan dulu. Satu orang satu. Nanti jawabannya boleh ditambahkan. Lagi, dia akan membacakan jawabannya. Jadi hanya membacakan jawabannya. Jadi misalnya Bapak lempar ke kelompok ini misalnya, nanti dibacakan. Ini melempar ke kelompok mana, nanti dibacakan lagi. Ini melempar ke kelompok mana, dibacakan lagi, dan seterusnya sampai ke semua. Oke, Bapak mulai dari kelompok ini saja. Silakan perwakilannya dibacakan. Saya dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Kelompoknya jadi ada kelompoknya 1, 2, 3, 4. Dibacakan aja berdiri. Semuanya, empat-empatnya. Yang pertama adalah apa topik utama yang terdapat pada kedua teks. Topik yang utama yang terdapat pada kedua teks adalah laptop yang memiliki performa yang powerful dan tinggi. Soal yang kedua, saja kesamaan informasi yang disajikan infografik dengan video. Kesamaan informasi yang disajikan infografik dengan video adalah informasi tentang performa laptop yang lebih cepat. Soal ketiga, apa saja perbedaan informasi yang disajikan infografik dengan video? Perbedaannya terdapat pada penjelasan pada infografik hanya dengan tulisan,
informasi pada keluarga disajikan yang menjelaskan secara rinci. Menurutmu manakah media yang paling informatif? Mengapa demikian? Menurut pendapat kami, media yang paling informatif adalah media teks gambar karena di situ kami dapat melihat dan membacanya secara teliti dan memahaminya. Sementara pada informasi video kami harus mengingatnya, merangkumnya secara cepat. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Oke, silakan nomor. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang teks deskripsi. Nah, teks deskripsi di sini ada 3. Ada deskripsi benda, ada deskripsi tempat, ada deskripsi orang. Nah, coba dari masing-masing kelompok sebutkan bagaimana simpulan pembelajaran kita hari ini. Masing-masing kelompok menyebutkan. Oke, dari kelompok 3 dulu silakan. Kesan kamu ketika belajar teks deskripsi sekarang? Bisa mengetahui tempat wisata Pangandaran. Oke, dari tes deskripsi itu ada 3 kan? Ada deskripsi benda, deskripsi tempat, deskripsi lingkungan, orang, kira-kira fungsinya apa kira-kira? Atau dari video tadi, fungsi deskripsi itu apa? Satu orang aja. Siapa? Ya, bisa, kamu aja. Jadi apa? Manfaatnya, tidak satu kata saja manfaat deskripsi apa? Manfaatnya. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di sini saja. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Tapi ingat ya, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teks atau kebahasaan teks deskripsi secara rinci. Kalau tadi kan kita sekilas saja kebahasaan teks deskripsi, maka nanti kita akan membahas tentang secara langsung. Oke, terima kasih. Dari sini sebelum Bapak meninggalkan kelas, siapa yang mau memimpin doa setelah belajar? Silakan, siapa? Saya orang jadi pelajaran, maka baiknya berdoa di namanya bulan. Selesai. Iya. Siap berdoa.